Jam 4 subuh itu udah dibangunin, terus teriak-teriak anak-anak majikan dari tangga. Ira! Ya Allah, itu orang teriak-teriak nggak pakai hati banget. Curhat bareng Madam. Yuk kenalan biar nggak cepat narik kesimpulan. Oke, welcome to my YouTube channel. Tepuk tangan semuanya. Aduh, Madam itu senang akhirnya YouTube channel Madam yang pertama itu bombastis. Karena apa? Karena kita bakal curhat-curhat santai. Dan kalian tahu yang bakal kita ceritain adalah pengalaman-pengalaman menarik seseorang yang sebenarnya kalian semua juga nggak tahu dia itu punya pengalaman pribadi yang unik ini. Oke, untuk pertama kali Madam buka YouTube channel Madam, semua kalian semua anak-anak Madam terhibur, ketawa-ketawa dengerin cerita Madam. Dan jangan lupa ya anak-anak Madam, tolong banget kalian harus subscribe YouTube channel Madam, like, comment, and share, dan pokoknya kalian harus viralkan semua ini. Tepuk tangan lagi. Kalian tau gak sih anak-anak Madam sebenarnya Madam ini aduh pusing deh mikirin konten ini. Aduh, Madam itu udah 3 hari 3 malam 10 hari 10 malam mikirin ini terus. Aduh, sampai Madam tuh kurus, coba bayangin. Tapi gak apa-apa, Madam harus tetap semangat karena ini adalah YouTube channel Madam yang pertama. Bintang tamu Madam yang pertama adalah seseorang yang sebenarnya Madam bilang penting sih ya untuk berbagi cerita buat kalian semua, karena dia adalah seseorang yang memulai karirnya bisa sampai sesukses ini dari benar-benar yang nol banget. Bayangin, berkesan banget ini ceritanya. Karena apa? Karena kalian semua nggak punya cerita kayak gini, cuma dia yang punya. Oke, kita panggilkan pertama adalah Ira. Aduh, ya ampun. Kalau gitu kita kenalin dulu bintang tamu Madam yang pertama ini adalah siapa? Ira Simalakama. Kalau Neng Ira itu berarti dari Padang ya? Sunda, Neng. Sotoy. Mohon maaf, soalnya Madam belum sempat ke sana. Saya nanti Madam main-main ya. Boleh Ya. dong. Oke, coba Neng Ira, Cuk Ira ya, coba kenalin dulu sama anak-anak Madam. Cuk Ira itu seperti apa sih, backgroundnya gimana? Coba cus kenalin. Hai. Apa namanya? Kayak mau casting ya. Hai, nama saya Ira. Santai saya, santai pun di sini nggak apa-apa. Ini anak-anak Madam digaji 10 juta sebelum jangan sedih sayang, cepat cus. Hai anak-anak Madam, dimanapun Anda berada. Dari sini ya. Jadi nama saya Ira. Yang tahu Cianjur, nah itu Ada dalam peta pasti kan? ada dalam peta, Oh, iya, tapi iya. jauh banget ya. Jauh. Jadi aku lahir di Cianjur, tapi Cianjur ujung ya, dekat Australia. Jadi kalau ke Australia nggak perlu pakai pesawat, saya perbatasannya kelihatan. Gimana kalau berarti itu kalau malam ya dong? Iya. Kalau bos mereka itu bisa dong speak Bisa English. speak English. Oh, speak English. Yes, I know it. Iya. Jadi saya cerita background saya lahir dari kampung, saya terlahir dari keluarga biasa. Tapi aja. dari rahim kan, bukan dari Dari rumah lahir, ya. iya bukan. Kalau di Lope nggak cantik ini kan. Itu cantik deh. Aku dari keluarga yang tidak mampu, terus berjuang hidup, pengen sukses kayak orang-orang seperti Madam ya. Jadi aku harus berjuang dari nol. Saya dibesarkan oleh nenek kakek dari ibu. Berarti ibu kamu nggak besarin kamu dong? Enggak, jadi mereka Sedih udah banget. berpisah dari saya sejak lahir ya, dari bayi. Makanya saya dibesarkan oleh nenek kakek. Karena keterbatasan ekonomi ya, dana. Oke. Jadi saya terpaksa harus jadi cuci gosok. Jadi saya Cuci cuma gosok cuci gosok sendiri. Cuci gosok itu umur berapa? Itu SD kelas 6 saya udah belajar cuci gosok. Oke, SD kelas 6. Tidurnya Tidur. berenang kan, Berenang. main tenis Oh, kan, main tenis, karaokean kan, karaokean, tapi saya lupa tuh, dangdutan, sampai saya nggak tahu tuh namanya tenis apa, sambil-sambil. berenang apa, Oh, iya. iya. Jadi bener-bener yang jam 6 subuh itu aku diketok-ketok pintu loh sama tetangga, Teh Ira cuciin, jangan sedih, nyucinya bukan pakai ember biasa, ember Coba cat. di peragain gimana? Nih pakai ember cat, kebayang gak sih dulu gue tuh yang kecil banget, sekarang kan udah kecil kan. Nih nenteng ember, ditenteng-tenteng pakai rancatannya, orang Sunda tahu rancatan ya. Jadi digembol-gembol kayak gitu. Kebayang gak sih kurang pertumbuhan, Iya, kurang tapi segala sekarang sih macam. sebenarnya. Sekarang sebenarnya. Bahkan Oke, baik. nggak kayak orang-orang lah ya. Nah dari SD, SMP sampai SMA itu semuanya beasiswa tidak mampu. Karena emang nggak mampu kan. Sampai Saking sekarang, pengen sekolah gitu. Tapi sekarang udah ya. Mampu ya, Sekarang apa alhamdulillah. aja tinggal
Iya, jangan semuanya sedih. pakai perjuangan. Ya, oke, lanjut. Jadi karena pengen terkenal kayak orang-orang, pengen sukses gitu, mau nggak mau waktu itu saya ikut yang namanya Ikut apa? Kayaknya mana? audisi. Mana dia pernah dengar deh itu. Iya. Ikut audisi apa itu? Audisi dangdut. Oh, iya. Ajang dangdut. Akang gendang. Iya. Iya. Coba gimana lu pas nyanyi? Oh iya. Coba. Ada penonton. Jangan diganggu dulu. Gimana? Gimana aja? Coba gimana? Para penonton, bapak-bapak, Oh, iya. ibu-ibu, semuanya. Asik. Tepuk tangan. Gimana suaranya bagus nggak? Keren. Boleh. Keren ya? Kalau gue yang jadi juri pasti gue akan masukin. Madamnya dulu kan aku nggak punya baju yang layak. Terus kamu pakai Audisi apa? aja aku jam pas subuh itu udah ngantri loh, pakai koran tidur di Sabuga, inget banget di Bener-bener Sabuga ya. di Ternyata Bandung. bener-bener Perjuangan segitu ya. segitunya banget sampai jadi nenek gue tuh sampai pasang di kampung itu pakai layar tancap gitu loh, pengen liatin. serius. Kok Sira nggak masuk TV lah, orang gue dulu nggak lolos. Jadi sebenarnya nenek lu tahu lu udah lulus Tahu, ini, gue udah lulus cerita, ini ya. udah aku minta doa semoga gue jadi artis, pengen bahagiain nenek gue, pengen umrohin, pengen bikin rumah, iya siap didukung katanya. Di kampung ditunggu-tunggu kok nggak apa-apa. Jadi kebayang sih itu nenek lu pagi siang sore begini. Mana? Layar aku tancap tenis. kok, layar tancap. Layar tancap Satu itu warga di semuanya. kampung di Cianjur. Dan itu mereka semua bangga dong. Bangga dong, Ira masuk kok nggak ada gitu. Baru maju, nama saya Ira Arianti, silakan nyanyi gitu. Malam belum. Kebayang sih madam bener-bener lu gak diangkat bener-bener kan. Siapa Baru lu masuk ya kan? Tiba-tiba gue dapet 50 besar, terus salah satu juri bilang, Ira kamu kuliah atau apa? Kuliah mbak, gue bilang, kuliah apa? Akuntansi. Aduh kamu daripada jadi artis, mendingan jadi auditor atau accounting, Ra, emang kenapa? Dunia arts itu kejam. Gue shock loh, oh emang segitunya banget, ternyata bener loh. Lo tau gak sih, gue ngantri jam pas subuh itu sampai nggak bangun loh. Jam pas subuh tuh bener-bener tidur, bangun pagi, mandi di tempat, terus tiba-tiba Semangat banget ya. semangat banget kan. Dari pagi loh, gue jam 5 baru audisi, tiba-tiba yang di shoot bukan gue. Seksi shoot gini. Ada cewek dari ujung seksi banget pakai baju rok mini segini nyanyi-nyanyi. Weh, dan langsung di shoot. Tiba-tiba gue ke shootnya yang pas rame-rame yang sangat besar. Itu lah ya. Gue yakin mungkin lu kurang seksi kemarin. Malu Mana gue punya gitu kan. modal. Iya Nggak nggak kenal apa-apa. make up, gue punya duit. Iya bener nggak apa-apa, itu pelajaran buat lu ya. Itu kan zaman kuliah ya. Setelah itu gue langsung memutuskan untuk kerja. Nyari kerja susah, Bo. Gue Iya kan bener, pendek ya. apalagi lu pendek iya. Pendek Gue juga istri kalau- banget, lu tau gak sih dulu gue pendek, hitam keli. Jelek lagi, Jelek Jan. lagi. Gue tuh dulu di Cianjur itu ngelamar itu sampai ke 4 mall. 4 Jadi mall. gue setiap diwawancara disuruh jalan kaki kayak pramugari. Lu tau Coba, gak sih? coba Coba jalan jelaskan. Ira, jalan. Jalan. Akhirnya setelah selesai, coba diukur tinggi badannya. Ira mohon maaf ya, dengan sangat menyesal katanya. Bener-bener gak dikasih kesempatan untuk gue kerja di tempat itu. Sedih Aduh, banget. sayang banget ya. Pasti itu jadi pengalaman terburuknya dia ya. Maksudnya dia pernah gagal sampai yang ke-4 mall loh, bayangin 4 mall. Tapi dia tetap semangat untuk mencari kesuksesan, bener nggak? Akhirnya gue diajak sama tetangga di sana kan untuk kerja Oke. di Jakarta di salah satu sepupunya artis dulu. Oke, artis Bo. Terus gimana waktu lu Nah, kerja di sana? aduh, nggak seindah yang dibayangkan di Indonesia, guys. Gak seindah anak-anak madami, Iya gak ya. seindah, bener. Jadi dulu gue kerja di Kebon Sirih, guys. Jadi itu jadi pembantu tuh gimana sih rasanya, kayak dikucilkan tuh bener banget. Kalau sekarang orang-orang jadi pembantu dinikahin sama sultan, ini bohong banget. Enggak, gue nggak kayak gitu beneran. Jadi dulu gue tuh bener-bener yang, ya ampun, jam pas subuh itu udah dibangunin, terus teriak-teriak anak-anak majikan dari tangga. Ira! Aduh, ya Allah itu orang teriak-teriak nggak pakai. Lu beneran diteriakin? Teriakin. Lu gak balap? Ya woi gitu. Nggak berani. Oh iya gak berani ya, kalau madam beda lah. Iya. Iya sabar woi. Gitu, gitu kan. Ya katanya, gue bikinin perkedel kentang. Ya Allah nggak bisa kali kalau ngomong. Ya lah bikin perkedel doang juga Itu bisa kan. salah satu. Anaknya itu adanya majikan gue. Oh, iya. Terus datang majikan gue. Nih sini nih, kalau habis ngambil lap itu gini nih. Ya Allah biasa aja kan. Ngapain gue juga bisa nyuci kan. Tapi lu di situ gimana? Maksudnya sakit hati, sedih atau gimana? Ya sedih lah maksudnya. Iya. Ya ampun kerja jadi pembantu tuh ternyata pertama saingan banyak. Pembantu udah 4. Gue terus Ternyata persaingan itu bukan cuma hanya pencarian bakat. Itu sama ke kalangan ini Iya, apa asisten rumah tangga juga tetap ada persaingan. jadi pembantu dulu kan gue masih digaji 350.000 guys. Serius? Serius, 350.000? itu 2003 loh, 2003 per per bulan? bulan. Iya. Dan sekarang jadi Nah, sekarang jadi makanan gue setengah hari aja. Ih, jadi Sombong amat. Jadi setelah jadi pembantu karena tujuan utama kan aku pengen bahagiain nenek kakek kan. Jadi aku bercita
bisa kerja di luar negeri, yaitu jadi TKW. Oh, lu serius pernah mau jadi TKW? Iya. Ada loh cita-cita mau jadi TKW. Cita-cita jadi artis tau. Terus waktu itu gue medical check up di Bekasi di PT itulah ya. Nah akhirnya ternyata gue punya makan dari kecil karena kan kerja mulu makan Makan pulang. Kadang ini kan tiap hari ikan asin di meja, tiap hari ikan asin apa sama nasi dipengkel-pengkel sama garam doang. Serius lu Iya bisa sih. makan Kayak gitu nasi sih di tiap meja? hari tuh makanan gue kayak gitu karena gue tahu dikasih tahu sama sama orang PT-nya gue ada mah ya, jadi gue nggak bisa lanjut tuh. Nah, akhirnya pulang ke saudara ke Cianjur kota, terus ditawarin lah untuk tinggal di rumahnya, bantu-bantu di rumah, yang penting gue disekolahin. Disekolahin bener-bener, Iya. disekolahin dalam arti lu dibiayain gitu. Dibiayain Oke, sekolah baik. SMA di saudara jauh, tapi alhamdulillah lah baik banget lah sama gue, mau nyekolahin, yang penting gue nitip diri di sana gitu kan. Oke. Jadi setelah gue Gimana? di Jakarta di pembantu itu kan, jadi gue melipir ke Bogor. Nah di Bogor itu gue ada tukang ojek, tukang batagor, tukang kopi. Gue sengaja banget pengen diceng-cengin, asuh bedandang, jalan lewat warung kopi, tau gak? Satu pun gak ada yang mau Udah tukang ojek aja nggak mau ngelirik dia, astaga. Sekarang kalau udah begini, ya ampun antrinya dari ujung ke ujung. Widih, Iya. keren. Oke, abis itu akhirnya lu sekolah ya? Sekolah, Lu lanjut kuliah. lanjut Nah, kuliah. Setelah kuliah. kuliah lu jadi apa tuh? Cita-cita lu tetap jadi pembantu kah? Enggak, Atau lu Kak. pengen jadi orang yang lebih dari pembantu? Enggak dong, setelah kuliah gue kerja, alhamdulillah dari kampus gue itu dapet yang namanya program magang ke Jakarta. Dari Bandung ke Oke. Jakarta, gue dipilih kan, yaudah ke Jakarta aja, makanya di Jakarta gue 3 bulan magang. Kepake alhamdulillah ya, itu jadi salah satu konsultan di Jakarta, dan bangga banget dulu tuh. Bangga waktu dong, duitnya dari kecil, pembantu gitu jadi ya. konsultan ya, Iya. gimana nggak bangga ya? Akhirnya setelah magang diterima jadi karyawan tetap, alhamdulillah itu kerja 5 tahun. Lagi-lagi basically gue tuh memang bukan karyawan, gue nggak suka pantat, suka ganjen pantat gue tuh kayak panas ya kalau duduk tuh. Selain kerja di kantoran, itu gue jualan baju om ribet madam di kereta api. Seriusan lu? Sumpah, itu gue Beneran? bisa tuh di stok baju om ribet itu warna Apa piscis. ribet? Angry Oh, Angry Bird, Angry Bird. Nggak apa-apa, lidah Cianjur style, nggak apa-apa. Lidah Cianjur dan disamain dengan lidahnya orang Medan. Iya. Kalau orang Medan banyak Angry Bird. Oke, lanjut cuy. Abis itu. Jadi gue karena gaji kurang kan, namanya karyawan Tetep gitu, ya. aja gue tetap pengen gimana, lagi-lagi nenek kakek gue pengen bahagia gitu kan. Akhirnya mau gak mau gue dagang. Gue Dagang dagang apa baju tuh? om ribet itu. Oke, Di pangku-pangku sama temen gue di kereta. Gue kadang malu nawarin orang, tapi mau gak mau gue hajar. Ya, hajar Ada ya. di depan kampus lagi ada apa namanya pasar malam, gue ngelapak itu pokoknya tiap hari gue ngelapak. Lumayan kan dapat duit. Habis itu, Nah setelah itu karena gue ngerasa passion gue bukan jadi kerja di kantoran ya, akhirnya gue pas pulang lembur itu dapat koran. Terus di sana income terbesar saat ini adalah agen asuransi. Gue cari lah dulu agen asuransi. Orang kalau nyari agen asuransi susahnya minta ampun. Tapi lu udah tahu maksudnya asuransi itu seperti apa gitu? Nggak tahu justru itu. Nggak tahu ya. Nah karena lihat income kan yang penting duit kan. Iya, yang Duit penting langsung cuan dia ya. muter otak gue. Oh gimana caranya nih supaya gue bisa dapat duit banyak tanpa harus ngantor gitu kan. Nah, akhirnya gue cari-cari tuh agen asuransi yang lagi the best saat itu ya, 2015 gue resign dari kantor. Terus gue cari-cari. Itu lu udah resign berarti maksudnya dari kerjaan lu yang benar-benar udah settle gitu kan? 5 tahun berarti sebelum resign itu kan gue jadi agen asuransi dulu, sorry. Jadi sebelum memutuskan untuk full time di insurance, gue kerja sampingan dulu. Oh, berarti udah ada sampingan tapi lu menjelajahi itu Iya, ya? menjelajah Oke, asuransi itu pengen apa tahu sih dulu, gitu. ya. Nah akhirnya gue cerita sama teman kantor gue, ditolak loh, cuma 1 orang doang yang mau. Kebayang nggak Serius sih? lu? Dari semua kantor. Gue Itu lu datengin kantor per kantor untuk Gue nawarin itu satu kantor gue kan karyawannya banyak. Ya, lu Jadi tawarin setiap jam makan sendiri. siang, boleh nggak ketemu gue dulu? Sini ngobrol. Gue tarik ke tangga darurat. Serius? Kalau orang Tangga darurat. Bener, Mau dagang apa lu, transaksi apa? itu sampai temen gue gini, wah ada miss prospek yang gini. Tadi kan belum cerita, gue bilang sini dulu di tangga darurat, gue selalu bawa kertas untuk nanya pertanyaan yang namanya nanya ini tuh gimana sih penyakitnya dan lain-lain. Tapi gue tetap menikmati itu prosesnya karena gue suka dengan tantangan kan. Akhirnya setelah gue ngelihat kayak ini kayaknya bagus deh buat masa depan gue ya, akhirnya gue udah mau nggak mau ninggalin pekerjaan ini dengan tabungan 5 juta doang. Kebayang nggak di Jakarta loh madam? Kosan gue dulu kayak sangkar burung sekarang, masuk ke tangga panasnya minta ampun, setiap masuk ke sana kipas anginnya mati, subuh gue itu kipas angin. Tapi iya itu sebulan 400.000 tuh gue tuh sebelum kayak sekarang ya. Memang lu harus dimulai dari ini dulu ya. Dari nol dulu. Nah akhirnya gue tiap hari tuh prospek kayak ke imigrasi, ketemu orang-orang yang tidak dikenal. Nah makanya akhirnya setelah gue
gue bisa capai di bisnis insurance ini, nah barulah orang melihat wah si Ira ternyata konsisten ya, fokus ya gitu. Oh, Baru tetep di ya. sana Oke. dapat kesini jalan-jalan dan lain-lain. kayak Oh gitu. iya, berarti lu udah dapat pencapaian ya sebenarnya. Tepuk tangan dulu. Luar biasa sebenarnya Madam itu kayak mikir juga. Dia benar-benar mulai dari nol jadi pembantu. Abis itu dia kerja, abis itu dia jadi agen asuransi yang benar-benar sukses. Nah, Madam itu sempat stalking di Instagramnya si Ira Semalakama ini ya. Madam tuh lihat, Bo, ya kan, banyak banget tuh foto-foto dia di luar negeri. Coba kamu ceritakan dulu gimana pengalaman kamu di luar sana ya kan. Apalagi Madam tahu nih kamu ngomong Inggrisnya aja masih coba ceritakan dulu coba. Nah, anak-anak Madam, di episode berikutnya Ira akan menceritakan gimana pengalaman pertamanya naik pesawat dan pengalaman jalan-jalan ke luar negeri juga pastinya. Saksikan terus Curhat bareng Madam. Yuk kenalan biar nggak cepat tarik kesimpulan. Aku banyak belajar dari kehidupan 31 tahun yang lalu.